Selamat datang di Bego Teknologi, kembali lagi bersama kita ya para DPT kalian. Nah ini sekarang Giri sedang bertapa ya. Ya luar biasa banget tuh. Akhirnya kita syuting tuh nggak malam-malam banget. Ya walaupun ini malam juga. Iya sih, ya lumayan tapi kan. Lumayan. Kemarin jam 1 gitu syuting. Sekarang jam 1.1. Oh, jam berapa 11, ya? Gitu. Kok tepuk-tepuk? Emang ada apaan, Ger? Oh, masuk. Ini adalah iklan kita, akhirnya ada gitu kan. Tidak ada gosip. Yoi. Iklan kita hari ini adalah hit. Yoi. Pengusir anti nyamuk dan kecoa Yoi. gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang minjem duit, nah siram aja nih. Gitu. Jangan pencet. Iya, jangan pencet. Bahaya. Ngap. Tapi ini bagus loh, beneran loh. Itu emang bagus tuh. Daripada nepok-nepok. Iya kan, berisik lagi gitu. Tapi berita kali ini kita awali dari Xiaomi dulu. Oh, oke, apa tuh, Ger? Yang slow-slow aja. Ini cepet aja ya. Jadi ternyata katanya HP yang ini HP gue ini, Xiaomi 12. turun harga, bro. Waduh. Dari 10 juta. Jadi berapa nih di sini? Jadi 6,99 Waduh, 7 juta. 3 juta turun. Semakin murah. Semakin murah dan kita udah review kan. Emang ini menurut gua desain terbaiknya Xiaomi sih. Itu bagus banget. Ini apa sebutannya compact design yang bisa Compact design. digenggam satu jari. Iya, bisa satu gini. Satu. Nah, tuh, gitu bisa beginilah gitu. Tapi ini bukan sponsor by the way ya. Bukan. Ini info aja jadi buat kalian karena Xiaomi tidak memasukkan flagshipnya. Ya mungkin ini salah satu permintaan maaf. Iya, permintaan sekalian maaf. ngabisin barang. Emang katanya begitu. Tapi nggak apa-apa. Semua kan demi Xiaomi jualan gitu kan, artinya kan ada yang ini juga. Tapi ya gitulah, ya udahlah. Jadi kalau mau tertarik mungkin bisa nonton review kita. Silakan beli ataupun nonton review. Tapi gue kasihan sih sama karyawan Xiaomi yang ngurusin Mi ini tahun ini kayak nganggur gitu. Iya, jadi kayak nih warga yang ngurusin Xiaomi nggak kerja nih, nggak gitu kan. Redmi udah habis kan mancingnya. Redmi udah habis. Udah habis aja. Jadi mungkin diturunin aja lah harganya. Jadi ada campaign mungkin. Kasihan Xiaomi tahun ini emang Iya, ya. kasihan nih. Harusnya masuk tuh. Gimana sih 13 Xiaomi? nih nggak ada. Iya, 13 nggak ada. Tapi ada yang Itu dia. sedih juga sih sebenarnya. Kok sedih? Ada yang mau masuk dulu. Oh, masuk nih. dulu. Iya, Oh, ini iya. menarik loh. Ini nggak Iya. sedih loh. Ini menarik loh. Iya, ini Mungkin menarik, kalau menarik. lo pengen beli lagi handphone ya itu dari Oppo Oppo A98 5G. dan juga kawan-kawannya yaitu Iya. Reno 10 series. Iya, ini beneran menurut gua akhirnya Akhirnya Oppo oke lah akhirnya gitu. nggak tahu sih kalau lo harganya gitu. Harganya gitu ya. Sebenarnya gue pengen bilang oke, cuman karena ya kan sesuai pengalaman aja Iya, gitu iya. kan yang harganya kadang bikin kalian deg-deg. Iya, saat lihat harganya, gitu. Oppo doang, karena Oppo premium dia kan. Jadi gitu. Jadi ini dari awal dulu, kalau dari A series dulu. Oke. Iya, ini dari Oppo A98 yang spek sama speknya. Lagi-lagi nih Oppo aneh bener. Gue gak bawa lagi 8T ya udahlah ya. Spek sama desain itu sama. Iya. Kayak 8T yang 5G. 5G. Ya. Emang nih bagus kan? Iya dong. Bagus. Badoy ini bagus beneran ya. Aldi tuh pakai. Gue pakai Oppo Iya. Reno 8T 5G gue pakai. Itu beneran. pakai loh. Itu beneran bagus loh. Cuman emang harganya kurang masuk di akal aja. Iya, nggak bersahabat buat kalian-kalian ini pastinya. Iya, untuk kalian-kalian yang minta mending, Bang, minta dong review Tecno 10. Nah, itu nggak bisa tuh, gitu ya. Coba ya, gitu ya. Akhirnya dia di sini tuh pembedanya tuh cuma 2 gue lihat di sini Iya. sih. Pertama dia lebih besar A98 kan, lebih besar dan lebih lebar, Tebel ya. juga. Lebih tebel, lebih Dan berat, berat, gitu ya. Dan dia juga punya akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh komunitas. Apa tuh? Jack. Oh. Ya, gitu ya. Jadi bisa colok-colok aja. colok-colok lagi. Ini tapi beneran loh. Tapi lu pribadi suka gak sih dia ada jack di HP nih? Oh tentu tidak, karena gue udah nggak pakai ini lagi, earphone. Iya, mungkin ini untuk orang-orang yang mau banget nge-game pakai ini kali ya. Ya mungkin ya Iya. untuk para gamer. Untuk low latency gitu. Dan di sini mungkin harganya kita bisa prediksi kan yang kemarin kan agak lebih mahal dari Agak mahal, global ya, iya. beda sejuta ya. Jadi kayaknya mungkin ini nggak bisa ngarep kayak orang yang komen ini. Nah, itu kan komennya Indo kan. Yeah. Ngarep di 3,5 juta. Ya ampun, namanya lucu banget lagi. You have to suffer. Ya Emang sesuai namanya, itu Iya. harus suffer dulu. Untuk gitu. suffer dulu, untuk mengharapkan Oppo memberikan harga sangat murah Iya. sekali. BTW ini sebenarnya handphone menarik Ger, kayak
ya kalau misalnya kita kesampingkan dari Iya. harganya ya. Dari harganya. Dia ini semacam Oppo Reno 8T 5G yang light version. Iya, light version. Yang mana tadi kan lu bilang bodinya tuh lebih beda ya. Lebih gede, yang mana sedikit minus ya. Dan juga layarnya ini dipakai IPS. Yang mana somehow ini adalah nilai plus buat orang yang nggak suka AMOLED. Oh iya, untuk Tapi orang, udah 120 Hz juga. iya, udah 120 Hz juga. Jadi orang-orang yang masih takut sama AMOLED mungkin ini bisa jadi Ya sebuah pilihan. Iya. Ya, untuk para offense juga. Yang kemarin 8T, coba AMOLED. Nah, nggak ada alasan lagi. IPS sudah mulai muncul sekarang. Iya, desainnya juga masih sama juga Iya, ya. masih sama. Mirip banget, cuman emang ya dari chipsetnya aja sih. Iya, emang ini Masih ada yang digunakan gitu loh. Gue tuh bingung gitu. Gue tuh berharap tuh kalau ada HP baru, ini angka ini berhenti lah. 695 ini tuh udah, ya apalah Dimensity ya, kayak gitu kan ya. Iya, Dimensity sebenarnya Iya masuk sih, akal sih. Ya. Dimensity kayak gitu ya. Jadi kayak 695 ini nggak jelek by the way lo, cuman agak boring aja gitu. Iya, terlalu banyak handphone ini. Oppo aja tahun ini 2 nih, Oppo Reno 8T. Ada lagi ini nih. Iya, yang ini 695 ya. Tapi Iya. ya ini buat kalian yang suka sama 8T 5G tapi nggak mau kemahalan dikit ya gitu. Iya. Jadi bisa lah untuk pantengin A98. Tapi nggak cuma itu aja. Ada Akhirnya Reno ini muncul lagi. Iya, Reno 9 di skip Di skip ya. ya. Dan akhirnya kayaknya bakalan masuk Reno 10 series. 10 series di mana Reno 10 Pro dan Reno 10 Pro Plus 5G sudah muncul di permukaan. Wah, ini sih bakalan menurut gua ini pertama kalau misalkan si Reno 10 ini masuk ya, karena dia bakalan jadi sebuah handphone di range 6 sampai 10 juta pertama. Karena ini belum ada ya. Belum Ya ada, paling belum si Vivo doang kali ya. Iya, Vivo Tapi doang. kan Vivo masih di 6 bawah ya. Ini kan 6 atas tuh belum ada nih ya. Jadi ini Reno bakal masukin yang mana? Reno 10 Pro Plus 5G ini pakai apa, Ger? 8 Plus Gen 1. Wah, dan juga si Reno 10 Pro-nya pakai apa, Ger? Dimensity 8200. Dua-duanya itu chipset menarik sebenarnya. Chipset menarik. Reno ini sebenarnya kan bukan flagship ya. Bukan. Bukan flagship ya. Jadi emang gue sih ngelihatnya sekarang mungkin gue nggak tahu sih ya. 8 itu udah bukan flagship lagi apa gimana ya? Tetap flagship. Cuman memang kan ini ya namanya juga 8 tahun kemarin gitu kan. Jadi mungkin bisa dipakai lagi dengan harga yang lebih miring Iya, gitu. cuman nggak situ aja yang menarik. Bi. Apalagi Karena di sini dia pakai kamera 50 megapiksel yang speknya sama kayak Find X6. Pakai IMX 890 gila. Mantan rank 1 di ExoMark karena sekarang udah kebantai P60 ya. P60 gitu ya. Ya lumayan loh di ExoMark ranking 2 lo gitu. Ini ya. bagus ini. Ini bagus banget ya. Jadi emang nggak akan sebagus Find X6 ya, ini catatannya ya, by the way ya. Karena dari chipset dan tuningan segala macam. Cuman seenggaknya lu udah lihat dari potensi X6 kan. Ya. Terutama yang zoomnya itu masih bagus banget. masih bagus. Dan untuk desain handphonenya sendiri, ini kita udah lihat leaknya itu Reno 10 Pro Plus ini. Menurut gue sih agak unik ya. Unik sih, unik. Berbeda Unik. ya. Iya. Maksudnya bukan konotasi yang bagus ataupun jelek gitu. Iya, Cuman ini- ya unik aja. Ini bener-bener kayaknya selera orang. Iya nggak sih? Betul. Gue sih nggak bisa bilang ini jelek ya, karena jelek pun enggak. Gitu. Enggak. Tapi enggak wah yang bagus, tapi wahnya tuh lebih ke, wah ternyata ada desain seperti ini. Setidaknya Gitu. itu dia bentuk yang potongannya itu kayak si X6-nya sendiri. Oh bener. Cuman dibentuk oval gitu loh. Bentuk oval dan lebih kecil ya. Ini lumayan menarik lah untuk ditungguin lu semua. Dan dia juga di sini kabarnya bawa 100 watt dari Superfook. Dimana lu tahu sendiri Superfook di sini kita udah nyoba itu masih mantep banget Masih, dan iya. oke lah gitu ya. Charger paling bagus. Charger Ya, paling- di sini. Di sini gitu ya. Kita nggak bisa bilang bagus. Iya bilang bagus karena ya itu kita lah. Tapi padahal untuk kalau kalian yang nanya harganya ini belum ada. Ya pasti expect extra cost aja. Ya extra Biasa. cost lah gitu dan macam-macamnya ya. Tapi Iya. ya setelah berita-berita menyenangkan dari Oppo ya, Iya. yang mungkin untuk kalian bisa ini ada yang Baru sedih. naik kayak langsung jatuhin lagi. Gitu setelah Counterpoint dan Canalys bilang Iya. Oppo itu adalah market share nomor 1 di Indonesia gitu ya. Tapi tidak ternyata di Eropa. Aduh, ini ada berita lagi nih guys, yang mana salah satu brand pembuat chipset in-house-nya Oppo, Hah? bukan salah satu, emang one and only One kayaknya and ya. only dia doang soalnya. Yaitu Zeku, baru aja ditutup sama Oppo. Iya gitu. Ini adalah imbas dari ekonomi dunia yang gak jelas. Iya, ya memang loyo nih. Lain logo ya. Jadi juga orang beli smartphone juga mikir-mikir kan. Iya, masih berbahaya memang kayaknya untuk Iya, sebagian orang. Iya, jadi Oppo sebagai brand dan pengusaha mikir ya kayaknya kita untuk stop dulu lah. Zeku. Zeku namanya Zeku. Ya padahal tuh ya ini si Zeku ini adalah sebuah perusahaan yang ngebuat chipsetnya si Oppo sendiri, yaitu si Mari Silicon X, dan nantinya yang sempat udah di announce ya, yaitu ya itu. Iya, jadi gue agak bingung nih gitu. Jadi
Walaupun sih, Badoy Silikonia itu udah ada belum sih? Gue nggak tahu deh. Harusnya sih di X6 Pro ada, cuman gue lupa nanyain ke ini sih yang pegang yang punya kayak Mas Mobi dan teman-temannya iya, gitu. Gue lupa sih nanya. Iya, jadi kita juga nggak tahu ya untuk yang Zeku ini, yang jelas ini sedih lah gitu ya. Iya. Dan tapi anehnya Zeku ini masih buka lowongan di LinkedIn sampai 300 orang gitu. Jadi sebenarnya masih simpang siur gitu ya, gitu ya. Dan ini adalah buntut dari drama-drama Oppo di Eropa sebenarnya. Wah, ini dia nih. Ya kan, Emang kayak ini kita kasih aja sedikit bukan dosa sih, kayak kesedihan Oppo kesedihan. gitu ya. Kayak lagu-lagu sedih dong. Iya, Lagu-lagu. ya. Jadi Oppo di Agustus 2022 itu punya drama di Jerman. Waduh. Karena masalah paten 5G Nokia yang belum dia kelarin sampai sekarang. Dan dia tidak cabut dari Jerman ya. Belum cabut ya. Jadi cuman nggak bisa jualan aja gitu sampai waktu yang ditentukan. Nggak lama lagi, 2 bulan yang lalu itu Oppo padahal tuh katanya Oppo itu dikabarkan keluar dari market Eropa. Oke. Gila banget ya, walaupun dia menepis akhirnya kan. Menepis kaitannya ya enggak dong, orang kita jualan dan launch-nya oke ya kan, katanya dia begitu. Klaimnya dia sendiri gitu, walaupun ya nggak tahu juga gitu kan. Tapi ya udahlah, oke lah, karena toh masih jualan kan. Tanggal 10 Mei kemarin. Banyak sekali. Masih ada nih ya. Oppo tuh kayaknya udah hampir fix hengkang dari Eropa. Waduh. Karena ternyata sub-brandnya ini kayak era jayanya si... Bukan sub-brand. Apa sih? Distributor. Distributornya di Prancis yang bernama apa sih? Atmosphere gitu ya. Dia kayak jualan-jualin Oppo gitu. Mulai sepertinya tidak mau memperpanjang kontrak sama Oppo lagi. Wah. Dan ini di Perancis gitu ya. By the way, untuk kontraknya itu sampai 30 Juni kabarnya. Ya, sebentar lagi. Iya, dan kabar dari karyawannya dikutip dari websitenya si First Post ini, dia udah dapat note dari bosnya. Apa itu? Udah lu gak usah ngapa-ngapain si Oppo dulu. Waduh. Gini. Dan ini mungkin adalah pintu awal dari keluar dari Perancis dan Eropa keseluruhan. Salah satu kegagalan Oppo di Eropa kayaknya. Iya, gila banget. Tapi emang kalau ngomong Eropa sih, emang dominasi Apple ini susah banget nih. Nggak bisa dibilang dominasi Apple ya. Menurut gua dia itu peraturannya itu lebih ribet dan cukup jelas gitu. Jadi kayak kita buat bermain aman itu agak sulit gitu. Menurut gua ya. Iya. Ya kan kayak tadi aja nih kayak buat apa namanya? Paten 5G-nya aja nggak dibayar, ini nggak bisa dijual, bahkan di ban gitu. Iya gitu. Kalau di kita mah pasti dijual-jual aja. Ya berarti ada silaturahmi. Aman Pak, aman. Tapi ini bukan maksudnya Oppo main curang loh. Iya, bukan. Jadi maksudnya di sini tuh emang regulasi itu sangat ketat di Ya Eropa. setidaknya walaupun bukannya cara curang, setidaknya ya Oppo jualan aja tapi nggak ada barang baru lah. Iya, harusnya gitu. Ini bener-bener nggak boleh jual. Iya, ini sebenarnya gimana ya? Gua nggak tahu sih dari segi dari sisi Oppo itu gimana untuk si bisnis di Eropanya ini. Maksudnya kalau dia pede gitu jualan di Eropa ya udah gas aja. Memang ini market emang agak loyo. Cuman ya gimana ya? Kan bisa gunain margin handphone. Gitu lah ya. Waduh, makin bahaya nih. Tapi ya gitulah, maksudnya sedih lah. Gue juga kemarin kesempatan ke pabrik Oppo juga. Gue lihat sih, emang mereka ini serius untuk bikin HP. Lu bayangin nggak, pabriknya di Indonesia aja begitu loh. Iya. Udah bener gede dan bagus. Harusnya di Eropa lebih mantap lagi kan. Jadi ya, semoga ada kabar baik lah untuk Oppo lah gitu ya. Ya, kalaupun itu masalahnya coba benarkan. Iya, masalahnya tuh ada ini loh, ada si OnePlus tuh. OnePlus itu kan di Eropa harum namanya. Itu dia makanya. Gue agak bingung sih sebenarnya. Resiko si Oppo bertahan ini agak sulit kalau misalkan di Eropa tuh masalahnya terus ada gitu loh. Terus ada dan tidak Dibenahin dirapikan gitu, gitu. Jadi kayak semoga Oppo inilah apa ya, kayak mungkin semoga Oppo tetap bertahan lah di Eropa gitu lah ya. Iya, sebagai market besar dari semua brand di dunia gitu ya. Ya semoga aja. Gua agak ngeri sebenarnya sama si Oppo nih. Jadi udahlah ya, berharap aja yang bagus-bagus ya. Iya, ini ada lagi berita lagi ya. Ini cepet aja ya. Dari Sony dulu kali. Ya jadi di sini kan karena berita itu menurut gua agak bosen ya kalau misalnya kita bahas-bahas kemarin banyak launching sebenarnya, cuman kayak nggak rilis Indo. Iya, HP apa ini? Gitu. Masih lama. Gitu. Gak jelas keadaan di Indo, jadi kita langsung aja quick question aja. 3 handphone baru aja rilis di minggu kemarin. Oke, dimulai dari pertama. Sony Xperia apa sih? One Mark 5. One Mark 5 bacanya gitu ya. Jadi
ini HP yang semoga tidak overheat di Indonesia. Gitu. Tadi gue lihat sih katanya ini yang ditingkatin tuh masalah heatnya kan. Iya. Tapi jangan lupa untuk Sony jangan ngetesnya di Eropa di acara yang dingin dong. Coba sini ke Bekasi, Jakarta Timur, di sekitarnya ya kan. Atau kamu coba aja bawa HP kamu, cuman gak usah foto-foto deh. Lu jalan aja di Jakarta, jalan kaki jam 12 siang. Nah, overheat tuh HP. Gitu. Kita udah pernah review juga kan. Baru foto sebentar Itu dia memang kekurangannya. Kekurangannya. Cuman memang di Oppo Oppo dulu. masih ke bawah ya tadi loh. Ih, sedih sih soalnya. Si Sony ini memang sebenarnya gue bingung sih emang kayak dia tetap mempertahankan idealisnya mereka di One Mark V ini tuh V ini tuh biar jadi handphonenya untuk para fotografer gitu. Oh iya bener sih. Jadi aneh gitu hitungannya kayak. Dimana sekarang itu HP fungsinya ya cekrek selesai kan. Bener gitu, bener maksudnya ini ya mau sampai kapan gitu loh maksudnya. Memang bagus gitu untuk beberapa orang, cuman kan gue yakin lu pengen dapet duit dong gitu. Iya, masa lu cuman sekedar kayak HP yang katanya goib aja kayak cuman lu nggak niat jualan kayaknya gitu Iya, doang. sebenarnya tuh Sony tuh menarik kalau bisa, apalagi kan kalau misalkan kan kita lihat dari speknya aja nih ya, dibawa selain dari fotografinya, dia tuh bawa kayak apa sih rata kanan untuk spek-spek ya. Pertama dari layarnya OLED 4K. 4K. Gila. Walaupun kita nggak butuhin, Cuman tapi itu menarik. Ini menarik banget, artinya itu potensi Sony bisa segitunya kan? Bisa gitu. Mantap kan. banget itu. Ya mungkin untuk penggunaannya sih kita masih bingung ya. Cuman kita ngeliat potensinya aja. Iya, gitu. terus dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 jelas. Jelas, cepet kenceng lah Iya. gitu. Dan juga untuk segi lainnya dia itu tetap ada walaupun di rata kanan kayak masih ada apa namanya micro SD kalau nggak salah micro SD maksud gue jack audio kayak gitu-gitu. Jack audio, iya, Jadi masih enak gitu hitungannya. Dan juga untuk sebuah handphone sebenarnya bagus. Cuman karena penggunaannya ini ke Sony ke profesional fotografer jadi kayak kayak nggak cocok aja gitu. Iya. Fotografer kan punya kameranya sendiri. Iya, kayaknya orang yang kalau fans Sony beneran sih kayaknya punya kamera Sony sih. Kayak males di foto pakai HP juga. Iya. Ya. Apalagi kalau HP-nya tuh biasa yang mau cekrek males gitu ya, dia harus di setting-setting aja. Aduh repot banget ya, walaupun kan di bagian fitur kameranya dia tuh udah bisa pro di vertikal ya bagus buat konten kreator saat ini. Cuman kalau perlu ngeditnya ribet lagi kayaknya enggak deh. Tapi gua nggak tahu nih Sony fanboy yang lihat dong beli kagak gimana menurut kalian? Iya, silakan marah-marah di komentar. Itu yang kedua ada lagi nih apa nih? Ini tulisannya belum. Yang kedua itu adalah Poco F5 series. Ini yang ternyata konten Aldi tuh punya banyak atensi. Itu dia. Dan kayaknya pada setuju sama lu kayak mendingan F5 aja sih. Yes. Ya karena ternyata emang harganya harusnya tidak lebih dari 7 juta kayaknya. Betul, harusnya gitu ya. Dan ini bener-bener bisa lu consider atau lu nabung dulu. Karena mungkin emang ya sedikit lagi keluar kali. Kelihatannya sih soalnya dari Bung Andinya pun juga udah mulai teasing-teasing nih. Iya, walaupun kita nggak tahu ya, dia kan feed-nya kan gitu kan foto cuman ya, di blur. Terus juga dimerahin. kode kayak misalkan fotonya itu nggak keload, cuman masih refresh tombol F5 di komputer gitu. Banyak banget. Terus ada keyboard F1, F2, F3, F4, F5-nya dimiringin. Tanda banget gitu tanda. Iya, jadi ini kedua HP ini yang F5 doang dan Pro ini benar-benar menarik. Yang satunya 8 Plus Gen 1 ya kan, di mana mungkin bisa di press harganya gitu ngalahin Zenfone, dan satunya lagi adalah 7 Plus 2. Wah, ini menarik banget ya handphone 7 Plus Gen 2 ya. 7 Plus Gen 2 Ini pertama. keren banget ya. Memang kita nggak bisa lihat itu handphone secara all rounder itu bagus gitu ya, secara sisinya bagus. Cuman menurut gua ini dari performance by value, by price-nya ini bakal worth it. Worth it banget sih. Pertama yang tadi lagi ya, ini series 7 yang Gen Plus 2 ini tuh bener 7 Plus Gen 2 ini adalah chipset yang benar-benar matang. Lu lihat kan iya. skor-skornya, hasil-hasilnya. Skor benchmarknya, hasilnya ya pokoknya udah segala-galanya udah oke lah. Walaupun kita nggak tahu rilisnya. Kita lihat aja ya. Semoga aja masuk Indo lah. Ini cuman ini doang nih yang ada potensi masuk Indo dibanding handphone selanjutnya. Gitu. Iya, itu. Handphone selanjutnya adalah Google Pixel 7a. Ya gitu. Bukan gara-gara kenapa-napa ya. Emang ini tidak ada di Indonesia aja gitu. Tapi ya 7a ini adalah obat rindu lah untuk orang-orang yang gua kemarin ngobrol sama orang kan. Ya. Dia nanya mau HP 6a apa-apa gitu, gue lupa. Pixel apa? Dia bilang, gue tanya, lu mau nggak Pixel 6a tuh? Kayaknya lebih murah kan. Dia nggak suka karena ya masih 60 Hz gitu. Nah ini mungkin buat
pilihan buat elu yang suka sama pixel tapi nggak terlalu mehong ya kan. Nah, ini karena udah 90 Hz juga. Betul, ini menarik. Dan ini Tensor G2 kan. Kita Lebih udah nyobain G2 itu kenceng lah. Walaupun panasnya gue nggak bisa jamin untuk enggak ya gitu. Dan gue juga udah lihat ya di videonya si Bang Effendi YouTuber Cupu perbandingan dia sama Pixel 7 secara Pixel 7 ya, secara impresi aja tuh menurut gue ini handphone bagus dari kameranya terutama. Oh iya sih. Dia itu bedanya minim banget ya, walaupun pasti kelihatan bedanya Iya, gitu pasti ya. dong. Cuman ini kayak udah kayak adanya lah kayak Pixel 7a yang Pixel 7 yang di 7a-in gitu. Nggak kayak disunat parah gitu. Iya bener-bener yang disunat gitu-gitu sampai kayak 60 Hz banget ya. Ini bener-bener berasa sih kerennya sih ini. Ini masih bagus ya. Iya, ini bener-bener gini ya, Google Pixel itu emang kalau bikin HP tuh pokoknya gue jatuh cinta tuh semenjak yang kameranya udah lurus. Oh iya. Itu udah mantep banget sih, keren banget sih. Apalagi kita udah nyoba UI-nya. Aduh. Bagus ya. Bagus banget ya. Cuman sayang memang si Tensor ini kayaknya absen. Absen, Ya, jadi G3 belum ada ya. G3 belum ada. Mungkin ya Google masih ngodok-ngodok kali G2-nya mau diapain ya. Apakah berhasil di 7A? Mungkin nanti skip langsung G30. SPKI. Waduh. Bahaya banget nih, udahlah. Langsung pacul of the week aja lah. Pacul of the week. Udah. Dari William Christian. Iya, Ya. Bagaimana cara talent nyantai? Menjadi talent nyantai? Serius nanya Kak. Gimana ya? Kita nggak ada buka-buka open. Nggak ada open lowongan ya. Jadi emang kalau buat Gary sendiri sebagai talent nyantai pun itu juga nemu di tong sampah. Iya, nemu di comberan gitu. Jadi ya gitulah, nggak ada talent gimana sih semua. Ya nggak ada juga sih, gimana ya Ya jelasnya? udah kayak ini aja, kayak obrol-ngobrol aja tiba-tiba begini. Cuman kalau buat cari talent, gue sih nggak tahu requirement bakal kayak gimana. Iya, gue nggak tahu siapa lagi sekarang gadget tuh kayaknya makin serem ya. Iya. Sekarang tuh dulu di gini ya, gue malah tuh gue pernah ngerasain tuh nyari kerja kan. Sekarang tuh nyari kerja tuh mencari pekerja lebih serem daripada nyari kerja gue lihat. Betul. Soalnya pekerja sekarang dikit-dikit nge-tweet. Iya. Kok cuma dibayar segini bang? Dulu tuh ya Ger, kalau kita pas masih kecil kita harus takut sama orang tua. Iya. Sekarang kita takut orang tua, ditambah gadget. Real Chinese generation. Iya. Sama gadget ngeri banget kan. Dikit-dikit salah terus ya. Udah nggak apa-apa. Jadi lah nggak ya. tahu nih kalau misalnya buat nyari talent tuh ya sebenarnya ini aja sih dari feeling gua aja sebenarnya. Dari feeling aja sih. Yang jelas sih kalau mau bikin kayak gini juga ya hindari terdekat dulu lah ya. Kalau Iya, kalau pertama mau- feeling lu sebagai content creator kayak misalkan gua dan lu lihat temen lu gimana kayak lihat Gary kayak gimana dan Gary pun juga bisa ngasih komitmen, bukan komitmen. Ya komitmen lah. komitmen sama inilah loyalitas lah. Nah, gitu. iya kayak gitu gimana dia bisa bantu nyantai ini tetap berkembang. Iya, yang jelas carilah teman yang mau kerja. Udah Iya. itu aja udah gitu ya Tapi guys. jangan cari temen nih kayak begini nih, kayak si Nah, Wafiar kayak Musik. Wafiar Musik. Wah, ada musiknya. Pasti musiknya jelek ya? Enggak lah, musiknya bagus ya. Dapat bayaran banyak ya dari Oppo, menyandra merek lain dengan cara menjelekkan mereka terpaksa sama bayarin lu. Asem. Gua bingung nih. Walaupun nih konteksnya gue nggak, kayaknya sih bercanda mungkin. Ini awalnya tuh dari gue liat dia nih, bener liat tuh dari short gue yang bahas A78. Padahal A78 tuh gue sebagai ini ya, apa namanya, sales Oppo ya. Halo Kak, A78 gitu-gitu. Dan itu nggak dibayar loh, Doi. Nggak dibayar Nggak sih. dibayar loh. Jadi kayak ngonten aja gitu. Nggak sih, orang-orang tuh suka tag personal atas apapun yang dia percaya gitu. Itu dia. Iya, jadi kayak nih gini ya, apapun yang percaya gitu, itu belum tentu kebenarannya kan. Betul. Jadi kalau kebenarannya itu pahit, ya udah terima aja. udah, Kayak gitu, Mbak Dwi. Dan kita juga nggak ada dibayar Oppo, bro. Lu mau cek ini rekening gak gimana? Gak ada gitu. Dan gue juga di pabrik kemarin juga ada yang bilang, bang lu dibayar Oppo? Enggak. Emang kita diajak sebagai media aja. Coba lu ngomong kayak gitu. Ah, Lu berani nggak ngomong kayak gitu? Udah simpel aja dah. iya, gitu. gak bakal berani kan, lo gila lo. Iya. Tapi ya itu. Cuman kalau apa-apa. misal si dibayar, lu goblok berarti lu. Oh iya kali ya. Harusnya dibayar anjing. Tapi kayaknya nggak dibayar sih. Nggak dibayar. Kontennya biasa aja soalnya. Lu Nggak lah, nggak begitu, nggak begitu. Lu nggak gitu dong. Nggak begitu ya. Nggak begitu, saya bercanda ya. Tapi gitu ya. Jadi ya kalau lu lihat bayaran dari mana bayaran, kita kasih semua
info doang, kita ngasih info doang mau itu bagus atau enggak ya bagus, masa kita bagus kita jelek-jelek. Itu dia. Dan juga sekedar penasaran juga sama event Unto Flip kan, Iya. gimana dirakit dan itu bisa dirakit di Indo gitu. Iya, udah selesai gitu doang gitu. Kalau mau dibayar mau Oppo boleh-boleh aja ya. Siapa yang nolak ya? Boleh, silakan taruh sini gue bisa nih. Taruh di sini Handphone gede ya. nih, Oppo. Ayo dong Oppo. Kalau bisa salesnya juga taruh sini. Iya, sales terus ini cakep-cakep. Iya. Wah, udah gak beres nih. Wah, udah. Jadi ya udahlah, mungkin kita closing aja untuk Iya. Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Memang beritanya tuh agak basi ya. Agak Bukan basi, kasihan sama Oppo. Tadi Kasihan. Oppo naikin turun. Back tour. Oppo. Karena dia Oppo meneh. Ya nggak tahu lah gitu. Ya udahlah ya. Luar biasa. Jangan lupa juga tontonin kita di video Bego Teknologi setiap Selasanya. Iya. Dan seperti biasa juga di sini seperti ada gua Ali dan sebelah gua ada Giring belakang kamera ada Alira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Sampai jumpa. Bye bye.